Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian di pertemuan kali ini, pertemuan yang terakhir, kemarin saya rencananya ba'da duhur, namun qadar Allah tadi malam setelah saya di kantin pinjam hotspot, ternyata ada salah satu teman dekat tetangga saya yang meninggal. Umurnya seperti kalian, sekitar baru tamat SMA. Meninggalnya juga karena cuci darah tiba-tiba. Di sini kita mendapatkan pelajaran, adik-adikku sekalian. Usahakan di pondok pesantren memanfaatkan waktu yang kosong. Ya, jangan sampai kita meninggal masih di pondok pesantren. Itu bukan sesuatu yang sulit. Bisa jadi. Dan sekarang ini di antara tanda-tanda kiamat, banyaknya orang yang mati mendadak. Baru-baru jadi sama tiba-tiba kecelakaan. Baru-baru jadi sama tiba-tiba masuk rumah sakit. Baru-baru yang sama tiba-tiba sakit meninggal. Ada yang sakitnya biasa saja, tidak ada sakitnya, hanya sakit perut, meninggal, dan seterusnya. Maka dari itu kita ingatkan kembali, saya mengingatkan diri saya dan saudara-saudariku sekalian untuk memperbanyak bekal. Dan bekal yang paling bagus, kata Allah Azza wa Jalla, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal kalian, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa adalah melakukan perintah, menjauhi larangan. Perintah yang paling agung adalah bertauhid. Dan tauhid yang paling agung adalah memaknai Asmaul Husna. Kalau mau perkuat tauhidnya, bagaimana yakin dengan Allah As-Sami yang Maha mendengar, Al-Basir, Al-Alim, Al-Jawad, Al-Kafil, Al-Kafi, Al-Syafi. Itu nilai-nilai tauhid semuanya, itu namanya tauhid Asmaul Husna. Di pertemuan kali ini, di pertemuan yang terakhir, karena saya rencana balik setelah minum energi karena kerumbung perut saya, jadi saya mau minum jahe. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan salah satu taklim metode mengamalkan Asmaul Husna. Metode mengamalkan Asmaul Husna. Bagaimana diamalkan dalam kehidupan? Bagaimana Asmaul Husna menjadi karakter? Yang pertama, coba lihat, kita maknai nama yang paling pertama Allah. Apa artinya Allah? Al-Ma'bud, yang diibadahi. Allah yang diibadahi mencintai orang-orang yang beribadah kepadanya. Allah yang diibadahi mencintai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kemudian Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Maka dari itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang berada di muka bumi. Siapa saja yang ada di muka bumi, sayangi manusia, sayangi para binatang, sayangi segala sesuatu di muka bumi, sayangi tumbuhan, jangan merusak, asal menebang, sayangi semuanya. Maka yang di langit akan menyayangi kalian. Ini kaidahnya.
Jadi kaidah memahami Asmaul Husna, miliki sifatnya, miliki namanya, kemudian menjadi pola kehidupan dalam kehidupan. Jelas sampai di sini? Ya, Allah yang maha diibadahi mencintai orang-orang yang beribadah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang itu mencintai orang-orang yang pengasih lagi penyayang. Allah Al-Malik Al-Quddus, Allah Maha Raja. Di sini Allah mencintai. Jadi bukan suatu ketercelaan orang menjadi bos, menjadi raja, menjadi pemimpin. Ya, itu bukan suatu celaan. Selama kepemimpinan bahkan menjadi pemimpin, itu salah satu yang menjadikan seseorang dinaungi dari 7 naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah dengan syarat al-imamul adil, menjadi pemimpin yang adil. Kalian bisa mendapatkan naungan menjadi pemimpin sedangkan kalian bukan pemimpin? Tidak mungkin. Maka dari itu Al-Malik, Allah Maha Raja, Allah Maha Penguasa, Allah mencintai orang-orang yang memiliki kerajaan. Allah mencintai orang-orang yang memiliki kedudukan. Allah mencintai orang-orang yang menjadi pemimpin dengan syarat di atas kepemimpinannya adil. Di atas kepemimpinannya memberikan banyak kebaikan. Di atas kepemimpinannya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, coba kalau kita jadi pemimpin, bisa ditutup tempat-tempat berzina hanya dengan tanda tangan. Kalau kita rakyat saja, bagaimana caranya? Ada orang jual khamar, kita tidak bisa langsung pergi Pasimbu. Langsung pergi apa? Bukan, karena bukan wewenang kita. Tapi kalau kita presiden, nah, pokoknya tidak bisa. Datangkan tentara, jaga 1000 tentara. Siapa yang mau lawan? Ya, itu adalah kepemimpinan. Misalnya tempat-tempat berzina, tempat-tempat berjudi, tempat-tempat meminum khamar dan selainnya dari tempat-tempat maksiat. Ya, mudah bagi Allah. Seperti misalnya di Bali, dihalalkan boleh menikah laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Karena pemimpinnya, gubernurnya yang kurang paham terhadap agama. Jadi Allah yang Maha Raja menyukai orang-orang yang memiliki kerajaan selama kerajaannya di atas keadilan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Al-Quddus, Allah yang Maha Suci, Allah menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat, at-tawwab juga ini, dan mencintai orang-orang yang senantiasa al-mutatahhirin, mensucikan dirinya. Inilah Al-Quddus, As-Salam, Allah yang Maha Selamat, senantiasa mencintai orang-orang yang senantiasa memberikan keselamatan pada dirinya, keluarganya dan orang lain. Tidak boleh orang dibahayai, tidak boleh orang dicela, tidak boleh orang disakiti. Tidak boleh orang, karena Allah yang Maha Selamat mencintai orang-orang yang memberikan keselamatan. Kalau saat Allah, ya, ini juga di sini juga pentingnya belajar. Kita harus selamat dari kebodohan, selamat dari kemiskinan. Kita harus bekerja keras, cari uang, cari kehidupan, cari nafkah, membiayai diri, membiayai keluarga, membiayai orang di sekitar, membiayai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, karena Allah Maha Selamat dari aib dan kekurangan. Kita juga harus begitu. Berusaha selamatkan diri kita yang paling utama dari api neraka. Selamatkan dari kita dari iman yang lemah. Selamatkan diri kita dari keturunan-keturunan yang takut kepada Allah. Selamatkan yang takut kepada Allah, hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita menjadi keturunan-keturunan yang beriman dan yang bertakwa. Begitu juga Al-Aziz, semuanya ya. Ini kaidah-kaidah singkat yang saya berikan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mencipta. Ini, coba lihat orang-orang yang diagungkan di pendidikan.
Karena dia mampu menciptakan, menemukan sesuatu. Orang kalau mau jadi profesor, tidak bisa jadi profesor kalau tidak menemukan suatu penemuan, hal baru. Kalau dalam pendidikan, masalah pendidikan. Dalam teknik, masalah teknik. Tidak bisa orang menjadi profesor. Jadi Allah mencintai, kejar itu. Ya, kejar. Kecuali kalau ada yang menghalangi kita untuk menjadi di situ di atas kemaksiatan, tinggalkan. Ya, karena dia hanya wasilah. Diperhatikan juga misalnya as-sabur, Allah yang maha sabar. Itu diperhatikan. Asy-syakur, al-alim, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Itu semuanya inti pelajarannya kaidah-kaidah seperti ini. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mencari rezeki Allah. Allah mencintai orang-orang yang bisa sebab mendatangkan rezeki. Di sini kita menjadi orang bos. Kita buka lapangan pekerjaan. Dengan lapangan pekerjaan kita buka, bisa mendatangkan rezeki kepada orang. Dia bisa nafkahi anaknya di pesantren. Ya, dia bisa nafkahi dirinya supaya dalam sholat keadaan khusyuk karena tidak lapar dan selainnya. Ini inti pelajaran yang saya bisa berikan. Jadi dimaknai adik-adikku sekalian ya, karena waktu yang membatasi kita, mungkin agak rada-rada yang kalau memang hujan deras, baru saya balik ke Makassar karena harus menghantar ini salah satu teman dekat juga, ya. Ini yang bisa kita berikan dari metode-metode memahami fikih Asmaul Husna. Inti pelajarannya dibalik, dimiliki karakternya, kemudian disandarkan kepada makhluk. Ya, itu intinya. Intinya diambil maknanya, disandarkan kepada karakter kita, dilampiaskan kepada makhluk. Sehingga pencipta makhluk mencintai kita. Misalnya Allah Maha mencintai, Allah Maha mengabulkan, maka Allah mencintai makhluk-makhluk yang senantiasa mengabulkan permintaan-permintaan makhluk yang lain. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.